Ngantuk, Bu? Podo. Nyuwun sewu nembah nuwun dumateng Pranata Adicara ingkang sampun menehi waktune kagem kula sedherengipun ngaturaken sungkem hangayu bagya puja anjali. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubaratra Kertawiyantu Wiswata. Salam rahayu, rahayu sagung dumadi. Om Namah Shivaya. Ida Bopo Pandita Giri Dharmarsa Soho Ida Pandita istri saking Padepokan Giri Purwosanti ingkang suci. Rama Mangku Rama Pinandita ingkang sampun dhisikaken, sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satuhu kawula peken. Yang terhormat penyelenggara agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati tokoh agama Hindu, baik dari Keparisadean, WHDI, maupun dari pemerintah daerah, dari Pak Camat, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati segenap panitia pelaksana penyungsung rangkaian Hari Suci Siwalatri Pura Giri Purwowasesa Curah Pecah, serta Bapak Ibu umat Hindu sedharma yang berbahagia. Puji astungkara kita haturkan kehadapan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkertawaranugrahanya di siang hari ini kita masih diberikan power, kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan tenaga untuk menghaturkan bakti kehadapan Tuhan dalam rangka upacara Hari Suci Siwalatri. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para maharsi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, karena atas jasa beliaulah kita sebagai umat manusia beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran yang sudah tertuang di dalam kitab suci Weda. Bapak Ibu umat Hindu sedharma, ngapunten nih, wonten tetembungan ada pepatah mengatakan weruh ring rupa tan weruh ring aran. Tahu akan wujud, tahu akan bentuk, tahu akan gambarnya, tapi nggak tahu namanya, ra ngerti arane, ra ngerti jenenge. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga antarane kula kalian panjenengan sedanten untuk kedepannya nanti jumbuh rasa seduluran antarane kula kalian panjenengan. Nyuwun sewu. Bapak Ibu, nami kula Gunawan Purnomo saking Kecamatan Siliragung, Desane Seneporjo, Dusun Kerajaan. Cuman masyarakat mereka nyebute Kedung Manten. Nah, griya kula ajine pas Pura Sastra Dharma. Lajeng maupun disebutaken sedikit mengenai riwayat pendidikan, Bu. Nggih, kula salah satu angkatan pertama saking Utama Widya Pasraman Ganesha Parwati ingkang manggon wonten Karetan Purwoharjo. Lajeng kula nglajuri pendidikan teng Bali teng Empung Uturan, kembali lagi pertengahan tahun 2023 niku dan ikut memberikan sumbangsih membantu kegiatan belajar mengajar di Ganesha Parwati. Akhirnya dari Ganesha kembali lagi di Ganesha.
Dan perlu diketahui bahwa Ganesha Parwati ini merupakan SMA Hindu tingkat yang formal pertama kali di Indonesia, adanya di Banyuwangi. Dan sekarang keberadaannya Ganesha Parwati Utama Widya ini sudah ada 5 di Indonesia. Nyuwun sewu. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bahwasanya seperti apa yang telah disampaikan oleh panitia mengenai rangkaian Hari Suci Siwalatri, juga tema yang telah ditetapkan, Hari Suci Siwalatri merupakan momentum untuk meningkatkan ajaran Tri Hitakarana dan untuk menyongsong pesta demokrasi tahun 2024. Yang perlu diperhatikan, tadi juga sudah disinggung mengenai Hari Suci Siwalatri secara etimologi, secara akar katanya berasal dari kata Siwa dan Latri yang merupakan malam dari Dewa Siwa. Ini sebuah fakta yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada umat Hindu. Pertama, bahwasanya agama Hindu, Bu, tidak hanya membahas yang mengenai namanya agama saja, nggak bahas mengenai ritual bebantenan dan sebagainya, tetapi Hindu juga membahas mengenai hal-hal yang bersifat umum. Ada juga Hindu itu membahas mengenai astronomi. Astronomi itu ilmu perbintangan. Kalau di Hindu disebut sebagai Jyotisa. Itu ilmu perbintangan dalam agama Hindu. Apa yang dikatakan bahwasanya di malam Siwalatri, ini Sain yang mengatakan, di malam Siwalatri adalah malam tergelap dalam waktu 1 tahun. Makanya Bapak Ibu nggak akan menemukan malam yang lebih gelap daripada malam Siwalatri selama 2024 ini, kecuali Laku Madaman. Niku, Bapak Ibu, fakta yang lain mengatakan ketika para ilmuwan memperdebatkan, mempermasalahkan bagaimana bentuk dunia, bagaimana bentuk bumi, bagaimana bentuk alam semesta, Hindu sudah menyampaikan itu sekitar 1.500 sampai dengan 1.000 tahun sebelum Masehi. Bahwasanya dari pori-pori Brahman muncullah telur-telur Brahman. Artinya apa? Bahwa alam semesta faktanya hari ini, planet yang disebut dengan bumi bentuknya itu bulat, tapi tak sepenuhnya bulat. Maka kayak endok. Itu fakta. Dan sebelum kita mendapatkan penjelasan dari para ahli astronomi, Hindu sudah mengatakan bahwasanya bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, itu semua ada dalam Hindu. Artinya apa? Bahwasanya agama Hindu bukan semata-mata agama yang diciptakan dari karangan manusia, bukan semata-mata agama yang tercipta dari halusinasi khayalan manusia, tetapi Hindu dengan kitab suci Weda merupakan agama yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan Yang Mutiwasa. Bapak Ibu, ngapunten nih, saya lanjutkan mengenai Hari Suci Siwalatri sebagai malam peleburan dosa, atau juga bisa disebut sebagai malam perenungan dosa. Pertanyaannya, kenapa harus malam? Nyapok ora isu perenungan, beneran ngantuk siang perenungan atau sore perenungan? Ada apa dengan malam? Ini Bapak Ibu, saya giring opini. Kita bahas sesuatu yang bersifat universal, jadi bukan hanya agama Hindu yang mengakuinya, tetapi seluruh agama, bahkan aliran kepercayaan spiritualitas dunia meyakini ini. Wenten yang namanya energi kosmik. Ada yang menganggap energi kosmik adalah energi alam. Ada juga yang menganggap energi kosmik itu adalah energi kehidupan. Barang siapa yang mampu memanfaatkan energi alam ini, energi kosmik ini, akan mempermudah
dalam urusan keduniawian, dalam urusan hidup di dunia ini. Makanya di Hindu kita mengenal istilah yoga, terkhusus pada yoga Kundalini. Itu adalah penarikan energi kosmik, penarikan energi alam. Di dalam diri manusia yang namanya energi kosmik itu jumlahnya terbatas. Cuman di dalam alam semesta yang namanya energi kosmik itu jumlahnya tak terbatas. Dan pada waktu malam hari, energi kosmik, energi alam ini sedang akeh-akeh. Makanya umat Hindu hendaknya menyerap energi alam itu melalui tapa brata samadhi. Bapak Ibu, nah ketika manusia mampu memanfaatkan yang namanya energi alam ini tadi, maka outputnya, hasilnya mampu dirasakan dalam 3 hal. Sesuai yang disampaikan tema yang kita bawakan hari ini menyangkut pada yang namanya Trihita Karana, yang disebut sebagai perahyangan hubungan kita dengan Tuhan. Penting untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Allah mas, aku randongo ae ra tau sembayang ae uripku ayem trem-trem kok. Lho, ndane oleh sembayang, Bu. Kaya apa senenge? Alah mas, uripku kaya ngene padahal mendino aku sembayang, donga merenung kok ya panggah ngene. Niku lek donga, Bu, ndane oleh ora donga. Makane ngapuntene, enggak ada alasan untuk kita untuk tidak berdoa. Gak ada alasan untuk tidak sembahyang, itu gak ada alasan. Niku perahyangan. Makanya di dalam perayaan hari Siwalatri ini ada 3 cara untuk menghubungkan diri atau menjalin hubungan dengan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa melalui Tribrata Siwalatri. Seperti yang disampaikan bahwa yang pertama disebut upawasa, poso. Poso niku bukan semata-mata artinya ngepos niroso. Ya, nuwun sewu. Lanjutaken. Bahwa poso itu bukan semata-mata artinya ngepos niroso, tapi poso niku berasal dari istilah Hindu bahasa Sanskerta artinya upawasa. Upa itu dekat, wasa itu merujuk pada Tuhan. Jadi cara untuk menuju kepada Tuhan dengan cara tidak makan dan tidak minum. Makanya ketika orang poso, jenengan lah diwingi poso, Bu, mesti ning awak niki rasane anget. Dari hangatnya badan ini menimbulkan getaran. Getaran yang dihasilkan dari tubuh niki, orang yang suka berpuasa itu sefrekuensi dengan makhluk-makhluk di sekitarnya. Ngapunten nih, makanya orang lek seneng poso pemikirannya tajam, rasanya tajam, bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi, bahkan bisa melihat sesuatu yang tidak sepatutnya dilihat. Contohnya demit mawon nonton. Tapi jangan pernah terjebak pada yang namanya itu. Karena tujuan kita umat Hindu adalah mencapai getaran yang lebih halus dari itu semua. Makanya ngapunten nih, demit niku getarannya masih kasar. Di atas demit ada yang namanya lebih halus lagi, itu getarannya para dewata dan para pitara. Dari situ ada yang lebih halus lagi, yaitu getarannya Tuhan dalam manifestasinya sebagai suwung atau nirguna Brahman. Ini yang harus kita tuju nantinya. Jangan terjebak pada yang masih kasar-kasar nih, wow. Makanya umat Hindu tujuannya adalah moksar atau menjaga didaya itu karena. Bapak Ibu, nyuwun sewu, tak lanjut nih. Upawasa, setelah upawasa ada yang namanya monabrata. Monabrata gak ngomong, tadi juga sampun dijelas nih. Upawasa, monabrata, ada yang namanya jagra itu melek. Ojo turu sore. Kapan? Makanya yang namanya jaga itu kita dilarang tidur sebelum jam 12 malam. Cuman dalam upacara Siwalatri itu 36 jam. Kenapa kita dilarang tidur pada waktu sebelum jam 12?
Ojo turu, ojo ngantuk Bu. Sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagian nipun wong melek sabar narimo. Makanya leluhur kita mengatakan jangan tidur sore, sebab ono dewa ngangklang jagat nggawa bokor isinya doa tetulak sandang kelawan pangan dalam bentuk energi kosmik niki wau. Niku sing diarani Tribata Panyepia, Tribata Siwalatri. Ada yang namanya Upawasa, Munabrata dan Jagra. Oke Mas, mulai engko bengi sak lawase aku bakal jagra, gak turu. Terus piye carane ben mboten turu? Tenang Mas, ngopi, mangan gorengan karo dolanan HP ya padha mawon Bu. Sidane mboten tercerahkan, sidane ora merenung tapi darah rendah anjlok. Darah rendah kumat malah. Makanya yang dinamakan jagra bukan semata-mata itu gak turu, insomnia niku namine. Yang namanya jagra adalah dilakukan dengan perenungan. Syukur kita dapat melakukan dibarengi dengan yang namanya tapabrata yoga samadhi. Bapak Ibu Madhindu Dharma niki sing diarani perahyangan. Kemudian pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Sesuai tema tahun niki pesta demokrasi. Niki adalah pesta kita, pesta rakyat. Tapi ngapunten ya Pak Panitia, sebenarnya saya sama sekali gak ada masalah, gak khawatir dengan keumatan kita. Umat Hindu pasti rukun, pasti itu gak akan congkrah masalah pilihan. Karena ajaran agama Hindu full dengan toleransi. Agama Hindu itu menghormati tumbuhan. Kok tumbuhan, hewan dihormati, kok hewan demit mawon dihormati. Ini yang namanya satu wujud, satu bentuk, cuma beda pemikiran mawon mosok ora dihormati. Dihormati mboten Bu? Hormati. Makanya ketika ada umat Hindu yang mengatakan dan mengaku dirinya Hindu, tapi nyatru dulure, nyatru tanggane, nyatru kancane, nyatru sak podo-podo karena berbeda pilihan, itu sama perlu dipertanyakan kehinduannya. Karena Hindu tidak pernah mengajarkan untuk nyatru siapapun, demit termasuk. Kita semua adalah saudara. Bapak Ibu, jadi demokrasi, pemilu aman, pasti Pak Panitia. Kalau ada umat yang eker, sampai Hindu, nah lah Hindu berarti gak bakal eker. Kemudian parahyangan, pawongan, palemahan, hubungan manusia dengan alam. Bulan-bulan ini Bu, ada fenomena yang sebenarnya cukup mencekik bagi para petani. Nopo panas, udan ora teko-teko. November niku hitungane kan pun Jawa Bu. Kasaniki udane serpet-serpet wangel. Lombok kula teng Griya Garing niku. Tas ngandur dhewe. Nasib Mas. Oh iya. Nasib kok bareng-bareng. Makanya ini menjadi perenungan kita Pak Bu. Sebenarnya kenapa? Kok seolah-olah alam ini sudah nggak tentu, koyo alam ini nesu banget karo dhewe. Apa yang buat alam itu murka? Kok seolah-olah itu nggak mau berpihak kepada kita dan justru melawan apa yang sudah ditetapkan, mau udan kok ora udan. Makanya di malam Siwalatri ini mari kita merenung bersama. Bapak Ibu Madhindu Dharma, lanjut sedikit, ada hal yang perlu saya sampaikan sedikit mawon Bu ya, ngapunten.
Bapak Ibu, bahwasanya niki adalah kali kedua saya dalam berikan Dharma Wacana di Pura Giri Purwaseso. Yang pertama itu ketika saya masih duduk di bangku menjadi sisya di Utama Widya Pasraman Ganesha Parwati. Kemudian saya ke Bali 4 tahun, kembali lagi ke Banyuwangi, dan saya merasakan suatu perubahan yang luar biasa yang kita rasakan. Kemarin bersama Pak Oksan juga di tanggal 12 November 2023 kita dari Banyuwangi mengirimkan kontingen kita dalam kegiatan Utsawa Dharma Gita tingkat provinsi Jawa Timur di Kediri. Astungkara Bu, dalam waktu 2 minggu kurang persiapan kita Banyuwangi mampu membawa 22 trofi kemenangan dari Kediri dibawa ke Banyuwangi. Bapak Ibu, makanya ini adalah tugas kita bersama untuk Utsawa Dharma Gita ke depannya. Bersama Pak Oksan dan tokoh agama, kita terus dukung generasi muda Hindu kita untuk mengikuti ajang-ajang seperti itu. Sehingga ke depannya nanti di Utsawa Dharma Gita yang selanjutnya Banyuwangi mampu meraih yang namanya juara umum. Mas Gunawan, Pak Gunawan kok ngajar nih ambisi ya ikat mau. Harus. Ada apa? Apa salahnya ambisi? Ambisi ini juga penting kok. Ngapunten ya Bu, kalau kita nggak memiliki ambisi, nggak mungkin kok kita hadir ke sini. Nggak mungkin. Megok teng warung kopi. Kalau mau ngoten. Ketika kita nggak memiliki ambisi, nggak memiliki semangat greget untuk melakukan perenungan, nggak mungkin kita jauh-jauh malam melakukan perenungan di sini. Sederhana nih mawon Bu, kalau kita nggak memiliki ambisi untuk makan, maka ya nggak akan makan. Makanya ambisi itu perlu, semangat itu perlu, tujuan itu perlu. Di Hindu nggak anti dengan ambisi. Di Hindu ada 4 tujuan hidup, 4 jumlahnya, catur purusa arta namanya. Itu adalah tujuan ambisi yang harus kita capai sebagai umat Hindu. Bapak Ibu, makanya ini tugas kita bersama, baik orang tua yang terus mendorong anaknya, tugas guru-guru di masing-masing pura, guru-guru pasraman, tugas dari guru-guru di sekolah, dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi untuk terus melatih siswa-siswinya, mahasiswa-mahasiswinya untuk mendorong anak-anaknya untuk terus berproses. Makanya yang seperti dilakukan Ganesha Parwati, ngapunten nih, secara konsisten dari awal berdiri sudah dilatih yang namanya Dharma Wacana, baca sloka Rengsruti, Palawakya dan sebagainya itu. Nah inilah semangat ini yang perlu kita sebarkan pada instansi-instansi yang lainnya. Makanya Bapak Ibu, untuk meningkatkan yang namanya prestasi ini salah satunya melalui jalur pendidikan. Dimanapun kita sekolah nantinya, kita harus yang namanya pendidikan ini perlu. Ngapunten nih. Ojo kesusu rabi. Tapi aku pengen Mas rabi. Yo so kapan Mas taki-taki ning sewa ke Gunawidya Semara wisaya 20 ring ayusia. Ketika masih muda, generasi muda Hindu harus menuntut ilmu pengetahuan, menuntut dharma, menjadi brahmacari. Ketika sudah 20 tahun boleh menikah, niku usia minimal dalam agama Hindu. Jadi lah masih di bawah itu sekolah orek. Bapak Ibu umat Hindu sedharma, bahwasanya siapapun berhak atas yang namanya pendidikan, ora lanang ora wedok. Ngapunten nih, ada yang perlu saya sampaikan, ini penting. Di lingkungan masyarakat kita ada sesuatu hal, ucapan yang nggak sengaja terucap itu secara tidak langsung merendahkan seorang wanita. Ngapunten Ibu nggih. Napa? Nyapa to arek wedok wis sekolah dhuwur-dhuwur. Bakal yang balik ning pawon. Tasik mireng swara ngoten niku Bu. Utawa kita yang pernah menjadi korban, atau kita sendirilah yang menjadi korban dari ucapan itu. Ngapunten nih Bapak Ibu, di dalam agama Hindu, kita bahas Hindu, menjunjung yang namanya kesetaraan gender. Lanang wedok podo wae, semua memiliki hak untuk mengenyam bangku pendidikan.
Maka ketika ada ucapan-ucapan seperti itu, mari kita benahi. Apakah tidak masalah meskipun itu yang bicara orang tua kita? Enggak masalah, yang penting ucapkan dengan santun, dengan lemah lembut. Bahkan leluhur kita juga sudah mengatakan, datang sileh popop yang kaki nini satu lor miang sana kalamun muruk tanpa cek nora pantes yeden nuto. Meskipun itu ayah, ibu, kakek, nenek maupun saudara sendiri, jika mengajarkan sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu yang mendiskriminasi wanita, merendahkan wanita, patutnya kita tidak turuti itu. Makanya kita diskusikan itu semua dengan baik. Makanya tidak ada alasan untuk yang namanya pendidikan. Saya katakan bahwa pendidikan ini penting, siapapun berhak, bakat gak bakat. Dan jangan membahas yang namanya bakat. Sampean mas enak bakat lah, aku bakat opo? Gak ada yang namanya bakat. Bakat dapat dilatih. Bakat itu ketemu jika kesempatan dibarengi dengan kemampuan. Bagaimana cara mendapatkan kemampuan? Bagaimana cara mendapatkan kesempatan? Dengan cara melatih kemampuan. Ketika kemampuan sudah dilatih, sudah diasah, maka kesempatan akan datang dengan sendirinya. Dan pesan saya kepada generasi muda Hindu, jangan pernah menolak yang namanya kesempatan. Karena sekali kita menolak yang namanya kesempatan, sampai kapanpun kesempatan yang selanjutnya dapat hangus. Makanya siap gak siap, kudu siap. Ngapunten ketika kita dikejar guguk mawon, seketika kita jadi atlet lari cepat kok. Mergo wedi diubri wow. Pasti bisa. Lah orang bakat berarti takdir. Jangan bilang membahas mengenai takdir, karena tidak ada yang tahu takdir orang. Maka sebelum kita kembali ke alam niskala, tugas kita adalah berjuang sampai mati. Niku, jangan bicara masalah takdir. Makanya saya elek-elek ngapunten ibu. Sudah berjuang mati-matian gebrak ngonengan ngarep buri, tapi hasilnya panggah wae. Ya wis, setidaknya kena dari cerita anak putune ade. Dan itulah anak cucu kita yang melanjutkan tujuan ambisi kita. Aku biyen pengen jadi dokter mas, tapi karena anggaran gak menyukupi, makanya anakku sing kudu jadi dokter. Lek anakku ra iso, putuku jadi dokter. Ngoten niku lho. Semangat tanpa putus. Orang tua gak iso, anaknya kon tandang, anaknya ra iso, putune kon tandang. Semasa itu tujuan yang baik. Bapak Ibu umat Hindu sedharma yang berbahagia. Maka yang dinamakan Hari Suci Siwalatri sebagai perenungan bersama niki, mari kita lakukan perenungan sehingga dalam aplikasinya melalui Trihita Karana ini semakin baik. Tentu Indonesia sebagai negara yang beragam, tadi juga dijelaskan bahwa kita dibantu oleh saudara-saudara kita yang ada di, mungkin mohon maaf ada di luar, dan itu adalah hal yang bagus. Saya merasa hampir setiap daerah seperti itu. Ketika saya memberikan Dharma Wacana, pasti dari saudara kita yang berbeda agama pasti memiliki kontribusi. Itulah yang namanya Indonesia, itulah yang namanya moderasi. Dan yang namanya pemilu itu nggak ada masalah. Umat Hindu pasti aman. Dan saya juga mohon doa restu kepada Bapak Ibu, mohon dukungannya. Kenapa? Untuk mendorong anak putrinya untuk terus maju menggapai apa yang mereka inginkan. Yo mas, lah ada kesempatan, pasti ada kesempatan. Deh Bapak Ibu umat Hindu sedharma yang berbahagia, nyuwun ngapunten. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika terlalu panjang saya mohon maaf. Jika terlalu pendek, kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nembah nuwun.